Habib Hasan Toha Putra itu ke Ustadz Saiful namanya, ketua pengaturan ustadznya. Itu kan memang masjid besar yang alhamdulillah sampai sekarang tiap hari subuhnya seperti Jumatan terus ini. Walaupun nasi opornya dihilangkan pun sekarang masih kontinu alhamdulillah seperti Jumatan terus full. Beliau mengandalkan pembicaranya ini yang berkelas terus, artinya yang menarik terus, sehingga pengandalan itu sehingga magnetnya luar biasa. Termasuk saya bicarakan Ustadz Habib Hasan memberi lampu hijau, silakan hubungi Ustadz Saiful. Saya hubungi Ustadz Saiful. Nah, sampai di Ustadz Saiful memang terjadi keraguan beliau bahwa Ustadz adalah orang Ustadz yang jauh, yang sudah Ustadz besar itu. Artinya ya, beliau kalau mau mengundang Ustadz Abdul Somad juga pasti persiapannya diantaranya finansial DKI. Jangan dikecilin, dibesarin aja. Dibesarin tapi saya jamin beliau gitu. Jadi ada prioritisasi saya. Di sisi lain tentu juga naik. Tapi jangan bilang kalau yang tadi mah terserah saya, jangan, nggak boleh. Ini karena maaf ya, karena dalam pergaulan itu orang suka gitu. Kalau Betawi bilang saling gedein aja. Kalau dia menganggap seorang besar besarnya, ya emang bilang, ya pada banget begitu aja. Ya nanti pada hal-hal tertentu, jadi tidak ada cerita transaksional, nggak boleh ya. Kalau lu musisi gampang kan, kalau mau ngasih besar silakan, ngasih sedikit nggak ada masalah, nggak ngasih pun nggak boleh berubah wajah. Itu arahan ibu saya yang berat saya lakukan. Jadi saya pikir kalau dia punya pandangan begitu, digedein sekalian udah biar dia mikir. Ya minimal kan kalau gitu nanti akomodasinya bisa ada lebih ini gitu kan. Saya pikir agar jangan agar mengeroyok. Pak saya ini belum ngomong, Pak Air belum. Karena saya pikir harus ditentukan penanggung jawabnya siapa. Ya, itu jawaban saya waktu itu. Jawaban saya waktu itu ya seperti yang Ustadz berikan, monggo kemampuan DKM seperti bagaimana. Nah, terus kemudian ya seperti tadi diantaranya jadwal-jadwal termasuk Masjid Istiqomah. Memang ketua DKM-nya Muhammadiyah pertama dikurung dengan maaf nih teman-teman NU sehingga kekuasaannya nggak cukup begitu kuat gitu. Tapi kalau kita yakinkan insya Allah Ustaz tidak langsung menjurus ke politik, beliau welcome gitu. Kalau Istiqomah gitu kan, kalau Atofik memang ini masjid besar, mungkin perjuangan saya ya nggak tahu apakah sudah full untuk ulamanya, tapi kami coba kondisikan, bicarakan gitu. Termasuk apa itu list tanggal yang kita isi tadi Ustaz sudah menyebut minggu pertama gitu, Ustaz Solo, tapi minggu berikutnya saya sekarang ya sampai tanggal 28 Bu Bunda Rizka modal dan budaya itu pimpinan sidang bukan Mas Catur. Maaf. Silakan Bu dan Bu Yayu dan Bu Catur. Terima kasih saudara yang mulia. Terima kasih juga kepada Mas Catur yang saya cintai, yang saya sayangi. Monggo ibu-ibu semua, ustadzah-ustadzah, kalau mau memberi masukan, saran dan untuk kesuksesan agenda kita yang di bulan Ramadan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan ini, semoga kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga merindukan kita. Mudah-mudahan. Dulu saya tahun 2001 saya Ramadan itikaf di sana. Waktu itu Habib Rizik di penjara, saya itikaf umroh di bulan Ramadan. Saya habis-habisan. Saya mohon sama Allah di depan Ka'bah dan juga di masjid, di makam Rasulullah di Madinah. Saya mohon Habib Rizik dibebaskan. Satu, turunkan Jokowi. Saya dibutuhkan Jokowi. Saya ingin itu satu sekali di sana. Pokoknya saya memohon Jokowi telah menyakiti kami, Allah, hati rakyat kami, mengecewakan kami. Tolong ya Allah, turunkan beliau sakit. Tapi yang dengan Allah baru dikabulkan Allah adalah baru Habib Rizik yang bebas.
Kalau saya ini uangnya tidak buat bisnis anak saya, ya saya pinginnya umur lagi di sana di bulan Ramadan sehari sekali, nikmatnya luar biasa di sana, full. Mari Bapak Ibu, kita nanti di bulan Ramadan ini kami tingkatkan iman takwa kita. Terus jangan sampai kita itu kendor apa yang disampaikan Ustaz yang Tanjung. Kita harus terus semangat, kita jangan sampai membuat orang-orang yang alumni itu menyepelekan kita, alah PPI itu lagi, akhirnya begitu kan. Seperti mudah-mudahan Ramadan ini saya boleh Bu Mimi Mas Catur dengan pelan-pelan kelembutan hati bisa mengajak, memotivasi. Kalau hidayah katanya Allah yang Maha Kuasa, kita bukan siapa-siapa. Jadi kita hanya memotivasi teman-teman, mengajak berbuat baik, sosmed juga baik, santun dengan siapapun. Kalau jari-jari kita itu dipertanggungjawabkan oleh Allah, kita membenci orang yang dibenci Allah dan mencintai yang dicintai Allah. Monggo untuk jadwal selanjutnya tadi dari Semarang sudah, dan kami akan mengikuti jadwal Ustaz Alfian Tanjung. Mudah-mudahan harinya tadi sudah saya catat dari Ungaran, Kabupaten Semarang, dan untuk nanti kami adakan dulu pertemuan. Nanti jadwal itu menyusul, saya menyusul jadwalnya. Semoga Ustaz bisa hadir. Kalaupun Ustaz tidak bisa hadir, ya tidak apa-apa. Tapi kami mengharap Ustaz hadir. Itu untuk yang di lainnya bagaimana, yang untuk di Solo, saya rasa sudah dewasa. Ini yang tadi ada di Solo ya. Iya, sudah disampaikan. Maksudnya kan sudah ada jadwalnya ya. Ini yang untuk di Magelang, mestinya sudah semua di sini ya luar biasa. Saya bersama orang-orang hebat, sangat hebat. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya ikut gabung di sini terus terang tambah nyetrum iman. Benar kata orang, kalau berteman dengan orang baik akan tambah baik. Tapi terus sama yang buruk, ketularan buruk. Iya betul. Iya, dan kita selalu bersama di dalam berteman di dalam kebersamaannya sesuai yang dimaunya Allah, bukan maunya kita. Jadi kita itu ya saya nggak bisa berkhotbah karena saya bukan ustadzah, tapi saya tahu makna yang di Al-Quran semua hanya dari bahasa Indonesia, karena saya bisa dari bahasa Indonesia. Jadi kalau saya baca Al-Quran saya bisa menangis kalau saya baca terjemahannya Bapak Ibu. Tapi kalau saya baca hanya bisa tadarusan itu biasa aja, sedikit aja. Tapi kalau udah baca terjemahan, terus ini derewet. Apa namanya mata ganti. Mari Ibu kita lanjutkan, masih belum selesai. Saya serahkan Bu Lima. Saya ada kaitannya tadi Ustaz mendikon tanggal 5 sampai 7 itu Maret. Karena saya tanggal 9 belum masuk. Anak saya yang di Solo ini mau wisuda, jadi si Sarah sama si Puput dua-duanya sudah bersama kakak beradik. Tanggal 9, tanggal 10 kan kita ini tanggal 10 kan kita PPI ke-12. Nah, saya coba baca aja dulu ya. Untuk agenda ini ada kegiatan Ramadan, jadwal kajian, kajian zuhur. Nanti kajian zuhurnya di pabrik-pabrik di kantor-kantor itu biasanya kuliah Ramadan. Proses zuhur itu biasanya ada walaupun udah simpelnya ya kita cuma dianggap sebagai tukang parkir. Benar. Yang sholat itu bisa ratusan, bisa ribuan orang. Tapi yang dengan ceramah paling 200 orang. Yang lain tidur. Ya. Jadi mereka tahu Ustaz dipanggil, karena Ustaz dikasih amplop, dan gue tidur aja gitu. Sedih betul kalau mau jujur, di antara hal yang membuat terpukul dengan para ustaz-ustaz ulama-ulama datang ke instansi
instansi-instansi, ke perusahaan-perusahaan besar, itu kita berceramah itu dihadapan ribuan orang yang tidur. Memang penyakit, saya nggak mau mengulas lebih jauh. Yang kemudian Imsakia ini nggak ada yang bahas dari tadi. Imsakia saya kasih rumusan. Kalau memang mau dibuat, kalau akan dibagikan di hari pertama Ramadan, ini jangan dibuat. Pengalaman saya, kalau 2 pekan selambat-lambatnya H-1 pekan, itu biasanya imsakia kita akan direbut orang dan dipasang di rumah masing-masing. Iya. Kalau udah masuk hari pertama Ramadan itu akan menumpuk dan dibuang-buang. Itu terang saja ya. Jadi kalau memang mau dibuat, usul saya tolong pahami bahwa ini adalah bagian daripada kita membuat familiarisasi. Dan saya kelihatannya dari perbincangan dengan anak-anak saya di Tangerang dan teman-teman tim inti dari Kuat Nasional, kelihatannya mereka meminta saya semakin hari untuk semakin jadi tanda kutip ya sebagai pendeta gitu, sebagai pendekar sakti politik gitu ya. Jadi saya turunnya kalau udah nggak ada yang mau lagi di Gubernur Jawa Tengah baru saya turun gitu. Kalau masih ada Mas Surono, masih ada Pak, masih saya akan persilakan. Nah saya berharap ini bisa terjawab gitu, karena kelihatannya kok jadi seperti pengurus panitia Ramadan gitu. Harusnya tidak begitu pembahasan kita. Bagaimana pengelompokannya, bagaimana mungkin temanya, apakah imsakiahnya mau dibuat apa tidak, dan mau nggak mau imsakiah paling tidak ada 3 model. Pertama model Karesidenan Surakarta, kan nanti waktunya nggak persis sama dengan yang di Semarang, kan gitu, harus dipelajari segera dan dibentuknya ada Pak Anwar ya, Pak Anwar pasti ada kan, biar di Pak Anwar yang bagian pencetakannya harus segera dibuat, ininya softnya kan supaya segera dicetak. Nah untuk di Kedu, Magelang segala macam, kalau bisa formatnya dibikin ada dua tawaran, menggunakan foto saya sendiri ya, tidak menggunakan foto saya, atau menggunakan foto kita yang bersama-sama, atau cukup dengan nama, terserah. Yang jelas ini harus jadi bagian daripada proses penokohan. Nah, di antara kelemahan kita adalah tokoh-tokoh kita itu hanya hebat di internal kita. Orang tidak menganggap dia ketika di luar. Di antara pola kecilnya, mumpung sudah lewat musim pemilu, jadi orang nggak akan melihat dan nggak menunduk sejauh itu. Saya hanya mohon bisik-bisik nih teman-teman, jangan sampai perbincangan ini seolah-olah untuk kepentingan si Alfian. Saya malu juga ya. Padahal kalau maaf nih bahasa persahabatan kita, tanpa lu semua juga jadwal gue udah penuh gitu kan. Nah, semoga sekarang mau kita kombinasi gitu. Ini Pak Anwar barusan chat saya, ada permintaan dari Masjid Al-Falah ya. Iya kan. Maksud saya supaya nanti diatur, dan saya minta untuk yang di Solo, saya langsung saja minta pada Pak Her untuk ikut mengakomodir. Nah buat Bunda Lis, Bunda Muhammad Syakir, Bunda Yani, mungkin kalau ini kan ketahuan ya di pekan pertama itu ya. Nah, mungkin nanti hari beberapa kalau mau dibagi dari sekarang boleh, nanti kemudian tinggal dihubungkan apakah di pabrik, apakah di Pemkot, apakah di mana. Anda jangan khawatir, dalam pengalaman saya di Indonesia itu kadang-kadang di pusat-pusat pemerintahan itu mereka banyak yang Alfian lovers juga. Oh iya. Contoh saya ketika ceramah di Bank Indonesia kan pusat itu. Padahal di Bank Indonesia itu ada adik ibu saya yang paling kecil. Orang kan menganggap saya datang itu kan adiknya ibu saya atau Pak Le saya. Tidak. Orang ketemu saya dimarahin, ngapain kamu kesini gitu. Ya, itu lucu, orang menuduh saya nepotisme, padahal saya diundang oleh panitia yang lain yang kepengen kedatangan saya. Dan saya pikir segera difikskan, sehingga kita perlu mengatur antara pembuatan soft copy-nya, pencetakannya, pendistribusiannya. Kalau memang tidak dengan asumsi teknis dan pembiayaan, yang nggak dibuat juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya Pak Mufti, sangat sayang karena kita ingin membuat gerakan kita ini branding gitu. Kalau ada apa-apa, siapa nih? Oke deh, saya kirim orang. Oke deh, itu yang kita ingin, orang itu berpartisipasi dengan gerakan yang ada kita itu. Aha, cetet gitu kan. Jadi itu kalau udah sampai begitu, kita nggak akan kesulitan. Itu yang dialami oleh Agi, dialami oleh ya secara nilai saya nggak enak ngomong begini. Harusnya bukan saya yang bicara nih Mas Catur ya. Harusnya teman-teman segera mengupdate-nya. Nah mudah-mudahan dalam detik-detik menjelang kita tutup segera diberikan kesimpulan-kesimpulan. Pekan pertama
saya di Solo, pekan kedua tinggal sebut saja, Didik mau ngambil pekan kedua atau pekan ketiga. Nanti maksudnya selain lapor ke Pak Budi gitu kan. Hah? Sudah. Terima kasih waktunya. Ini saya mau menyampaikan aja untuk terkait agenda UAT yang di Magelang ini, insya Allah besok pagi tanggal 25 Februari UAT sudah disuarakan ke kita nanti ke Masjid Al-Amin untuk misi kajian pagi jam 6 sampai jam 7, nanti molor sampai jam 7.30 pun tidak masalah karena siangnya ada agenda dengan Pak Widiager sama saya juga. Kemudian yang PPI 13 itu Kamis tanggal 9 Mei 2024. Ini terkait kegiatan Ramadan, kebetulan di Masjid Al-Amin ketua panitianya saya, kedepannya Ramadan sama Idul Fitri. Itu kebetulan saya sudah 4 kali ini saya terus. Dan ini sudah berjalan sampai 7 tahun. Besok yang ke tahun yang ke-8 ini yang sudah berjalan ini kita buka bersama full tiap hari. Selama 30 hari buka bersama tiap hari. Itu rata-rata 60 sampai 250 porsi. Jadi kondisional bisa berubah-ubah. Terus pengadaan takjil juga setiap hari. Kita bagi satu orang itu 70 snack, ada 5 orang. Jadi sekitar 350 snack. Kemudian sholat tarawih dengan imam suara merdu itu juga sudah berjalan. Jadi pilihan ada beberapa yang hafid. Jadi kalau tarawih kan lama sehingga kalau lama kan jamnya senang kalau bacanya enak. Kemudian yang kedua kultum ba'da tarawih. Kemudian kajian spesial Ramadan ini dulu pernah setiap hari kajian sore itu, tapi lama-lama kurang nanti kita evaluasi sehingga besok ini sebulan 2 kali. Nah ini momen itu kalau mau masuk silakan nanti pekan kedua dan ketiga ya. Nanti kita gitu aja. Jangan mau masuk, saya bilang. Enggak, nanti kita minta kira hari apa bisanya mau silakan. Kita minta pekan kedua atau ketiga. Ya, sekarang kegiatannya untuk Semarang, kalau jadi Magelang. Langsung kita coba Semarang untuk ada kalender nih, coba. Nah, gitu. Jadi Semarang, Magelang, Solo jelas sudah Magelang. Nah, saya nanti baca contohnya. Pekan kedua atau ketiga kita minta kuat untuk ke Al-Amin. Nanti eventnya buka bersama aja. Ya. Ini pada asar, jadi mulai pada asar nanti maghrib buka bersama itu. Pekan kedua tiap hari. Ya mau masuk. Kira yang masuk? Enggak, maksudnya ini. Itu saja. Saya meminta kuat untuk Kedua buat yang kosong 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. hari ini. Apa ya? Iya. Ya memang kan pekan pertama, hari pertama tanggal 11. hari pertama tanggal 11 dari Senin. Senin Sampai sampai tanggal 17 malam saya masih di tempatnya Pak. Berarti setelah 18. Saya 18 iya, saya tempatnya Pak Nur kan. Kira-kira mau hari apa? Bisanya? Itu mau nawarin kapan? Saya ngikut susah aja. Kalau kita tentukan nanti satu nggak bisa. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Apa yang ditentukan? Enaknya Yang ya. ditentukan Itu Jenengan mawon. Pak Nur, tadi kita mau bahas ya. 17. Iya, Tat. Kalau gitu Angkat, saya Pak. malam aja. Sore. Sore tadi. Tanggal Di mana? Akad sore itu di akad malam itu di Solo Baru, Tat. Oh, itu ahad malam. Iya, Ya udah Senin malam. Senin malam. tanggal 25 Maret 18. Ya, oke. 18 Maret. apa? 18 Maret. Ya, nanti Ustaz biasanya habis asar, pada asar di menjelang iftar itu. Ya. Buka bersama di mana? Di Masjid Al-Amin Magelang. Sebentar, saya mau sedikit nanya pengalaman saya. Ini saya mau cerita agak berbau materialistik. Suatu hari saya kesini ngajar di sebuah bank pusat. 3 menit sebelum asar maghrib itu ruangan baru penuh. Anda bisa bayangkan saya bicara apa? Amplopnya tebal, cuma saya bawa pulangnya nggak enak banget ya. Jadi karena mereka selesai makan malam pulang, nggak ada urusan dengan ustadz. Jadi ini maksud saya gini, biasanya masyarakat itu kalau yang
namanya buka puasa itu datangnya pas menjelang adzan maghrib. Ya, sehingga penyampaian tausiah itu boleh dibilang tidak ada nilai edukasi, transformasi dan proses menyampaikan materi bukan menafikan, kita minta pertimbangan kalau jadwal itu. Enggak sekalian aja saya kuliah subuh gitu ya. Oh, itu juga bisa. Jadi pengalaman yang dialami sudah berjalan 7 tahun ini kalau buka bersama dan kajian seperti ini, kita undangan jam 4 sore itu yang datang konten mungkin 50% dari jamaah. Oh gitu. Nanti yang datang terlambat setengah jam kemudian, setengah 5 baru yang separuhnya datang. Oh gitu. Ya, mungkin tidak seperti yang lain. Kita sudah kondisikan lewat flyer dan sebagainya. Oh, cukup ramai ya. Ya, Dan menyimak, ya menyimak. bukan ribut-ribut nyari bungkus. Ya udah boleh. Jadi harus Tapi kalau misalkan ditambah kuliah subuh dan sholat mungkin bisa menyimak. Hari apa? ya 18 Mei tadi hari apa? Senin, bukan dong. Senin, Ahadnya kan Bukan Senin. Maret dong. Maret ya, Ustaz. Maret. 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 Ya Maret. Oh, mau? Oh, iya. 18 Maret. Sudah. Terus satu lagi saya informasi aja biar untuk inspirasi yang lain. Kita sudah 2 tahun, besok mau tahun yang 8 kita juga ada program berbagi bingkisan Ramadan. Jadi sesepuh takmir, ustadz-ustadz yang ngisi di Masjid Al Amin,